Dan saudara masih bergabung juga bersama kami Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira. Mas Bima, kita soroti lagi beberapa poin dari tuntutan para buruh ya terkait salah satunya nih revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah kalau Anda melihat memang revisi ini se-urgent apa di tengah kondisi kita yang seperti ini dan masih relevan kan Mas kira-kira? Yang pertama ini untuk menjaga kepastian hukum. Jadi investor banyak yang bertanya juga sebenarnya selain dari pekerja ya. Bahwa ini gimana nih pasca putusan Mahkamah Konstitusi soal Undang-Undang Cipta Kerja ini, termasuk klaster ketenagakerjaan. Jadi ini harus segera dibahas. Ini deadline-nya nggak boleh terlalu lama ya, dalam kurun waktu 3-6 bulan setidaknya. Tapi yang jelas adalah partisipasinya. Artinya dalam penyusunan itu, ini perlu ada masukan-masukan, terutama dari serikat pekerja. Salah satunya misalnya soal terkait dengan hak-hak pekerja yang ada di sektor daring. Sekarang bukan hanya ojol dan kurir, tapi streamer di TikTok itu juga harus diperjuangkan hak-hak mereka. Pembayarannya tepat waktu misalnya, jam kerjanya juga. Ini harus masuk nih. Meskipun ini mereka akan mendefinisikan, oke, ini pekerja yang berdasarkan satuan hasil, bukan kemudian satuan yang sama seperti pekerja tetap. Itu nggak ada masalah soal fleksibilitas kerjanya, tapi hak-haknya harus sama dengan pekerja yang tetap. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan masalah outsourcing. Nah, outsourcing ini selalu menjadi polemik dan angkanya semakin besar. Ini juga harus di-clearkan. Kalau memang outsourcing dibutuhkan, dia hanya supporting saja, nggak boleh kemudian yang pekerjaan utama atau pekerjaan pokoknya, menggantikan pekerja tetap. Kemudian yang berikutnya lagi adalah terkait dengan jaminan kerja nih, jaminan untuk JKP gitu ya. Ini harus dipastikan besarannya dan kemudian kejelasan pengelolaannya, iurannya. Jadi ketenaga kerjaan ini bukan hanya soal pekerja di dalam pabriknya, tapi jaring pengaman sosial harus masuk dalam itu. Apakah nanti bentuknya udah undang-undang ketenaga kerjaan hanya revisi dari 2003 atau kemudian dari 2013 atau ini adalah bentuk dari omnibus yang baru. Itu kan hanya soal metodologi saja, yang penting isinya nih. Kemudian soal masalah terkait dengan pekerja kontrak itu juga harus kemudian dikelirkan, dibahas di sini, dan pemagangan itu juga harus masuk dalam revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bahkan kita mendorong masuknya lebih progresif lagi, apa masalah hak-hak pekerja dalam transisi energi. Itu juga menjadi salah satu isu besar sekarang. Jadi transisi energi dan iklim. Kenapa? Jadi ada pekerja nih misalnya, dia nggak bisa ke pabrik itu karena kebanjiran. Itu gajinya dipotong atau enggak? Ya, karena ini masuk dalam masalah perubahan iklim. Begitu juga perusahaan jangan sampai atas dasar misalnya, oh kita mau melakukan transisi energi sehingga hak-hak pekerjanya kemudian ditinggalkan, pesangonnya kemudian tidak dibayarkan, dia tidak dipekerjakan di tempat yang baru. Itu semua harus ada dalam paket revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi kalau mau membuat ini partisipatif, ya, tapi memang butuh waktu yang agak lebih cepat. Karena memang urgensi sekarang, dan Satgas PHK tadi, ini yang menjadi tuntutan dari teman-teman pekerja, itu harusnya dimasukkan ke juga, bukan hanya sekedar ad hoc, tapi menjadi semacam lembaga tetap di dalam revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Karena Satgas PHK ini turunannya nanti banyak. Jadi siapa yang akan masuk di dalam Satgas PHK? Berapa banyak porsi dari pengusaha, berapa banyak porsi dari pekerja, berapa banyak porsi dari akademisi yang akan terlibat dalam Satgas PHK tadi. Dan apa mandat-mandatnya itu semua kalau bisa jangan ad hoc. Karena kita melihat ya bahwa tekanan ekonomi dan PHK selalu ada, gelombang PHK mungkin dengan kondisi ekonomi sekarang 2-3 tahun ke depan itu masih akan terjadi. Sehingga Satgas PHK yang diformalkan di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru ini menjadi urgent. Oke, tadi Satgas PHK Anda soroti juga jangan sampai hanya sementara saja, kalau bisa permanen gitu ya. Nah, tapi apa seharusnya yang ada di dalam sana, Mas? Ataupun apa yang poin-poin yang paling utama yang mereka harus kerjakan sekarang gitu? Mereka harus ngapain sih sebenarnya? Ya, kita punya beberapa poin. Yang pertama ya, ini adalah soal pendataan dulu. Bagaimana melayani mereka yang menjadi korban PHK, mau disalurkan di tempat kerja apa, kalau datanya masih belum ada. Jadi data ini harus spesifik. Jadi data PHK di outsourcing, di pekerja kontrak, kemudian pekerja tetap,
di sektor digital, di sektor manufaktur, itu semuanya harus ada. Yang kedua, Satgas PHK itu punya pekerjaan untuk menjamin semua hak-hak pekerja. Mau pesangon, BPJS, ketenagakerjaan, klaim-klaim lainnya itu harus dibayarkan. Dan dikasih tenggat waktu. Dan harus ada sanksi. Ini yang paling penting. Kemudian yang ketiga, fungsi dari Satgas PHK adalah memfasilitasi penyaluran kerja. Jadi Satgas PHK ini harapannya model seperti jaminan pengangguran di Jerman. Jadi mereka yang kemudian menjadi korban PHK itu ada trainingnya, ada memfasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan baru sesuai dengan kualifikasi sebelumnya. Nah yang terakhir itu yang paling penting ada dalam Satgas PHK ini adalah dia selama mencari pekerjaan itu mendapat bantuan khusus nggak dari pemerintah. Nah jadi harapannya ada JKP tapi juga ada bantuan khusus. Kenapa? Karena pekerja yang di PHK dia menanggung 3-4 anggota keluarga. Jadi bisa jadi pesangon nggak cukup. Harus ada misalnya 1 juta rupiah kah per bulan selama 2 bulan. Sehingga dia bisa menggunakan uang itu untuk bisa bertahan hidup. Dan kita tahu juga banyak masalah soal pesangon di sektor informal itu kan tidak semua punya kemampuan finansial membayar pesangon dan lain-lain. Untuk yang informal misalnya begitu ya. Atau dicicil. Jadi negara bisa nggak di dalam Satgas PHK tadi mewajibkan adanya bantuan sosial khusus bagi para korban PHK pengangguran 1-2 bulan selain dia dilatih dia juga diberikan bantuan khusus tadi. Nah, itu harus ada di Satgas PHK. Baik, Adit, Satgas PHK dan juga revisi Undang-Undang Tenaga Kerja yang harus dikebut ya Mas ya terkait dengan isu yang ada sekarang ini.